Provinsi Lampung sebagai gerbang Pulau Sumatera memiliki wilayah perkebunan yang sangat luas. Agar sektoral perkebunan dapat mendukung program rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan, maka perlu dilakukan neraca penatagunaan tanah sektoral perkebunan. Manfaat kegiatan neraca penatagunaan tanah sektoral perkebunan sebagai perencanaan kegiatan dan pengendalian pembangunan secara makro dan mikro, kebijakan dan pelaksanaan penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan penyusunan program penataan pertanahan, kebijakan pertanahan dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan dan koordinasi lintas sektor, serta penyusunan data baseline perkebunan yang terintegrasi dengan data pertanahan. Informasi yang dihasilkan dari neraca penatagunaan tanah sektoral perkebunan menjadi sarana dalam pengendalian penggunaan tanah perkebunan dengan komoditas tertentu dan monitoring terhadap penguasaan tanah perkebunan. Komoditas perkebunan di Provinsi Lampung terdiri atas karet 25%, kelapa sawit 24%, tebu 23%, kopi 15%, kakao 6%, kelapa 4%, dan lada 2%. Rekomendasi hasil kegiatan neraca penatagunaan tanah sektoral perkebunan di Provinsi Lampung terbesar adalah revisi tata ruang serta mendukung program replanting dan intensifikasi. Besarnya dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, dan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, serta Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan kegiatan neraca penatagunaan tanah sektoral perkebunan ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Neraca penatagunaan tanah merupakan perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan sesuai arahan RT/RW. Kegiatan ini bertujuan sebagai bahan pertimbangan kebijakan alokasi ruang untuk kegiatan perkebunan, sarana pengendalian penggunaan tanah perkebunan, serta pemetaan 5 komoditas perkebunan unggulan di Provinsi Bali. Perkebunan di Provinsi Bali umumnya memiliki sistem tanam tumpang sari. Sistem tanam ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan yang kecil untuk memperoleh hasil yang maksimal. Komoditas utama di Provinsi Bali terdiri dari kelapa, kopi, cengkeh, kakao, dan jambu mete. Perkebunan kelapa tersebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali. Jenis kelapa yang ada yaitu kelapa dalam, kelapa genjah, kelapa hibrida, dan kelapa deras.
Perkebunan cengkeh terdapat di 8 kabupaten di Provinsi Bali, yaitu di Kabupaten Gianyar, Bangli, Badung, Karangasem, Buleleng, Tabanan, Klungkung, dan Jembrana. Perkebunan cengkeh umumnya ditanam dengan sistem tanam tumpang sari bersama dengan komoditas perkebunan lainnya. Ada 2 jenis kopi yang ditanam di Bali, yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Perkebunan kopi terletak di 8 kabupaten. Di antara semua kabupaten kota di Provinsi Bali, hanya Kota Denpasar yang tidak memiliki kawasan perkebunan kopi. Sementara itu, berdasarkan survei lapang, perkebunan kakao terdapat di 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Gianyar, Bangli, Badung, Buleleng, Tabanan, Klungkung, dan Jembrana. Perkebunan jambu mete paling luas terdapat di Kabupaten Karangasem. Selain itu, ada juga di Kabupaten Buleleng, Badung, dan Kabupaten Klungkung. Jambu mete di Kabupaten Karangasem memiliki status penguasaan tanah telah terdaftar HGU dan HGB Emplacement. Manjat gitu yang tua satu pohon tuh rata-rata berapa biji kelapa? 10 ya. 8 sampai 10 3 kali kan jumlah pohon itu berapa? Saat ini kan sekali panen sebulan atau sebulan. Kalau jarak tanaman kopi 2,5 kali 2,5. Satu hamparannya 1 hektar, populasinya 1.200 pohon. Kau udah baru 6 bulan, maunya mau disetek nih, kemarin udah ada pertaniannya dari